Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sugiah SSI Mbiotek AIFO. Saya dosen tetap Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis, Sekolah Tinggi Kesehatan Karsa Husada Garut. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah sesuai bidang keilmuan saya, yaitu bakteriologi. Kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa tingkat 2 di semester 3 dengan kode mata kuliah TLM 304 dengan bobot SKS 3 SKS, 1 teori, 2 praktek. Mata kuliah ini membahas secara rinci mengenai bakteri, pewarnaan, dan uji biokimia, uji resistensi, identifikasi bakteri flora normal, dan penyebab infeksi dalam proses diagnosis laboratorium. Yang paling penting, pada mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami isolasi dan identifikasi bakteri patogen. Luaran dari mata kuliah ini berupa book chapter dan artikel jurnal yang dipublikasikan di nasional terakreditasi. Pencapaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu melakukan isolasi dan identifikasi bakteri patogen. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan isolasi dan identifikasi penyebab infeksi kulit, saluran gastrointestinal, pernapasan, urogenital, dan sistem saraf, infeksi nosokomial. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan penjaminan mutu untuk pemeriksaan bakteriologi. Komponen utama dalam proses pembelajaran ini yaitu terdiri dari delivery, interaction, dan assessment yang disingkat dengan DIA. Proses pembelajaran delivery, saya memberikan materi dan RPS yang dapat diunggah langsung oleh mahasiswa melalui link yang saya berikan. Media pembelajaran pada proses pembelajaran ini yaitu saya memberikan video dan memberikan kuis interaktif kepada mahasiswa. Dalam proses pembelajaran interaksi, saya melakukan komunikasi dua arah antara saya dan mahasiswa, kemudian melakukan diskusi bersama dan melakukan nge-lab bersama di laboratorium yang telah disediakan oleh pihak kampus. Proses asesmen, saya melakukan proses formatif berupa kuis dan sumatif, yaitu mengadakan UTS dan UAS pada mata kuliah bakteriologi ini. Modal pembelajaran, kami melakukan eksperimen laboratorium langsung melalui isolasi dan identifikasi bakteri dari lingkungan sekitar. Referensi yang saya berikan kepada mahasiswa berupa buku hasil karya sendiri, yang kedua buku panduan praktikum 2, dan yang ketiga buku dari beberapa ahli di bidang bakteriologi yang masih sinkron dengan mata kuliah yang saya ampu. Referensi pembelajaran pada mata kuliah ini, mahasiswa mendapatkan referensinya dari buku saya sendiri, kemudian dari buku-buku para ahli bidang bakteriologi, dan yang ketiga dari jurnal-jurnal yang saya hasilkan sendiri dari mata kuliah ini, kemudian jurnal-jurnal yang dihasilkan dari para peneliti di bidang bakteriologi. Berikut video pembelajaran dari mata kuliah saya, yaitu bidang bakteriologi dengan judul Isolasi dan Identifikasi Bakteri Penyebab Infeksi pada Saluran Urin dan Reproduksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mengantarkan mata kuliah bakteriologi. Ini pertemuan kita yang ke-14, pertemuan terakhir ya, dengan judul Isolasi dan Identifikasi Bakteri Penyebab Infeksi pada Saluran Urin dan Reproduksi. Ya, jadi sebelum saya mulai materi, tujuan dari pembelajaran mata kuliah ini yang pertama yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dan melakukan isolasi dan identifikasi bakteri penyebab infeksi, baik itu pada saluran urin maupun saluran reproduksi. Dan yang kedua, ini nanti kita akan praktek di laboratorium ya.
Mahasiswa diharapkan mampu melakukan isolasi dan identifikasi bakteri, yaitu yang pertama bakteri E. coli, ya, yang kedua Neisseria gonorrhoeae, ketiga Treponema pallidum dari beberapa sampel yang ada di lingkungan sekitar. Nah, capaian pembelajaran di mata kuliah saya ini, peserta didik mampu melakukan isolasi dan identifikasi bakteri patogen. Ya, saya berharap teman-teman mampu mengisolasi, mampu mengidentifikasi dari sampel yang teman-teman ambil di lingkungan sekitar atau tempat-tempat laboratorium tempat teman-teman bekerja. Kedua, mampu melakukan isolasi dan identifikasi bakteri penyebab infeksi kulit, saluran gastrointestinal, ya, pernapasan, urogenital, sistem saraf, dan infeksi nosokomia. Ya, ini capaian pembelajaran di mata kuliah ini. Dan satu lagi, bisa melakukan penjaminan mutu pemeriksaan bakteriologi, bahwasanya hasil yang kita dapatkan tadi benar-benar kita lakukan sesuai standar operasional, prosedur yang benar sesuai dengan standar mikrobiologi. Jadi E. coli itu merupakan bakteri gram negatif. Ya, bakteri itu ada dua, ada gram negatif, ada gram positif. E. coli yang saya bahas hari ini merupakan bakteri dari gram negatif. Bentuknya di bawah mikroskop itu berbentuk batang. Dia termasuk dalam genus E. coli, umumnya ditemukan di usus besar manusia. Jadi, E. coli itu flora normal. Dia ada di usus kita. Ya, flora normal di dalam usus manusia. Dan hewan berdarah panas dia juga ada. Ya. Sebagian besar strain E. coli ini bersifat tidak berbahaya. Jadi, Bu, kalau berbahaya apa? Kalau dia kelebihan, misalkan di usus kita kalau kelebihan dia bisa menyebabkan diare. Ya, dan berkontribusi pada kesehatan usus dengan memproduksi vitamin K. Kalau dia berlebih dia berbahaya, ya. Kalau dia dalam keadaan normal dia tidak berbahaya. Dia justru berkontribusi memproduksi vitamin K di dalam usus kita. Ada yang ingin bertanya sampai di sini? Saya mau bertanya. Oh, oke, boleh. Perkenalkan, saya Salva Habibah dengan NIM HGE 24060. Ibu, apakah bakteri E. coli itu didapatkannya dari mana saja ya, Bu, untuk sampelnya? Nah, kalau yang sebelumnya itu saya sudah publikasi ini ya, teman-teman boleh lihat di Subia Scholar ya. Saya sudah publikasi ini di angkatan tahun kakak tingkat sebelumnya. Saya itu mengisolasi dari sumur warga yang ada di Wanaraja ya. Pokoknya sumur di Kabupaten Garut ini sudah pernah diambil sampelnya untuk diisolasi E. coli. Kita bisa ambil dari air sumur, dari makanan yang dijual di pasar seperti cilok, ya itu bisa kita isolasi ya. Dari air galon yang 5.000 dan lain sebagainya di lingkungan kita bisa. Ya, kita lanjut. Jenis media untuk identifikasi E. coli itu ada Mekongke agar, ada EMBA. Ya, ini untuk mengidentifikasi bakteri E. coli. Jadi media kulturnya itu ada dua, media Mekongke agar sama media Eosin methylene blue agar. Jadi teman-teman hanya bisa menanam di media ini. Bu, boleh nggak media lain? Nggak spesifik dia khusus media ini. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ingin bertanya, Bu? Ya, mangga silahkan. Boleh silahkan. Nama saya Muhammad Ramdhani dengan KHG 24098. Bu ingin bertanya, bagaimana cara isolasi dan identifikasinya bakteri E. coli? Nah, cara isolasinya, teman-teman yang pertama harus menentukan tempat lokasi yang ingin diisolasi. Misalkan, daerahnya di mana? Tinggal. Bayongbong misalkan. Saya Bu pengen isolasi E. coli dari sumur daerah Bayongbong misalkan ya. Siapkan dulu alat dan bahan. Pertama, tempat yang steril buat kita ngambil sampel.
Ya, misalkan untuk tabung gitu ya. Kita sediakan misalkan kebutuhan kita 10, kita bawa ke daerah tempat ingin kita mengambil sampel tersebut, bawa ke tabungnya. Setelah setelah diambil sampelnya, minimal maksimal itu 15 mili, bawa ke laboratorium. Setelah dibawa laboratorium, kita buatlah ya media ini tadi, mekongke agar atau tidak EMBA. Biasanya mekongke agar tempat isolasi pertama, dibuatlah media mekongke agar ya. Kemudian kita masuk ke tahap ini. Udah dibuat, berarti kan kita inkubasi selama 24 jam di inkubator suhu 37 derajat Celcius. Nah, kemudian setelah itu, kalau misalkan dia ada E. coli, dia akan tumbuh dengan ciri-ciri seperti apa? Ciri-cirinya ini, membentuk koloni bulat, cembung dan halus dengan tepi yang menyata. Ya, kalau seandainya dia E. coli, nanti ada ciri-cirinya di sana. Ya, nah, baik. Setelah itu kita lakukan pewarnaan gram, ya, dengan reagen pewarnaan gram. Kemudian kalau seandainya dia positif, nanti di bawah mikroskop kita akan ketemu bakterinya berbentuk bata. Dan itu masuk gram negatif. Kalau seandainya udah dipastikan dia positif, kita uji SIM, uji MR, uji VP, uji Simon Citrat, uji TSIA. Rangkaian E. coli ini banyak banget, sehingga kalau misalkan kita publikasikan, banyak data yang didapat. Ya, saya untuk materi ini sudah pernah saya publikasikan di tahun 2023. Ya, di Sinta 3. Nah. Oke. Sama EMBA. Mekongke agar itu apa, Bu? Dia itu media selektif dan diferensial yang digunakan untuk mengidentifikasi bakteri berdasarkan kemampuan mereka dalam memfermentasi laktosa. Jadi ini sangat efektif untuk E. coli media mekongke agar ini ya. Jadi bagus banget. Komponen di dalamnya ada apa aja? Ada pepton, ada laktosa, garam empedu. Nah, garam empedu di dalam mekongke agar itu untuk apa? Untuk menghambat bakteri gram positif. Jadi kalau kita pakai MCA, bakteri gram positif itu nggak akan tumbuh. Karena isinya udah ada garam empedu. Yang tumbuh itu apa? E. coli. E. coli dari bakteri gram negatif. Jadi E. coli itu cocok ya pakai MCA ya. Nah, kristal violet itu menyaring bakteri gram positif. Garam empedu menghambat disaring sama kristal violet nanti, sehingga violetnya itu, kristal violet itu akan menyaring bakteri gram positif. Fungsinya memungkinkan, fungsi dari komponen 5 komponen ini tadi memungkinkan pertumbuhan E. coli yang memfermentasi laktosa menghasilkan koloni berwarna merah. Teman-teman lihat yang ini, media yang ini. Nanti kalau dia masuk ke dalam kalau dia merupakan bakteri E. coli, di mekongke agar itu akan berwarna merah medianya. Awalnya tuh kuning biasa, kalau benar kita nanamnya dari isolasi yang bayongbong tadi merah, positif itu ada E. coli. Mengapa, Bu? E. coli itu bahaya. Itu tadi kalau berlebihan menyebabkan diare. Saya rasa stunting juga merupakan masalah dari kebersihan air ya, jadi itu penting. Nah, prosedur cara pembuatannya nanti teman-teman silahkan baca ya, alat yang dibutuhkan, bahan, prosedurnya seperti apa, berapa gram ditimbang, berapa tambahan aquadesnya. Nah, ini EMBA. Dia sama. Dia itu media selektif dan diferensial, dirancang khusus untuk mengisolasi E. coli dan bakteri entrik lainnya. Jadi dia sama, ada komponennya, ada pepton, laktosa dan sukrosa, eosin Y dan metilen blue, ada agar. Nah, Bu, bisa nggak saya menggunakan EMBA nggak usah MCA? Bisa. Nanti kalau di EMBA itu koloninya itu nggak berwarna merah kayak MCA tadi, tapi berwarna kilau hijau metalik kayak gini dia. Kelihatan hijaunya nanti kalau di EMBA. Ya, jadi
E. coli pada media eosin metilen blue agar warnanya itu kilau hijau metalik pada media ember. Kalau pada media MCA, nah dia berwarna, koloni berwarna merah. Kita masuk evaluasi pembelajaran. Kalau seandainya ada pertanyaan seperti ini, pemeriksaan kultur mikroorganisme di bawah mikroskop dengan pewarnaan gram terlihat seperti bentuknya basil, berwarna merah, pertumbuhan pada mekongke agarnya berbentuk bulat, di medianya kilat logam, utuh, licin, serta tes biokimianya, motilitinya positif, laktosnya positif, indolnya positif, methyl red-nya positif, TSIA-nya terbentuk gas. Bakteri apa yang paling tepat menggambarkan hasil pemeriksaan tersebut? Bakteri E. coli. Jadi ciri-ciri di soal ini kayak soal hukum ya, ciri-ciri soal hukum ini, soal di atas dengan ciri-ciri tersebut menandakan bahwa bakteri tersebut adalah bakteri E. coli. Oke, soal yang kedua. Ini tentang pewarnaan gram. Seorang APLM melakukan pemeriksaan pewarnaan gram pada sampel apus luka. Setelah dilakukan langkah membuat sediaan pada objek gelas, melakukan fiksasi dan kemudian melakukan pewarnaan gram memakai zat warna reagensial yang sesuai. Manakah urutan pemakaian zat warna atau reagen yang benar pada pewarnaan gram ini? Yaitu kristal violet, glukol, alkohol, karbofluksin. Jadi terakhir itu ada, ingat ya, karbofluksin yang terakhir, yang pertama itu kristal violet. Ya. Nah, teman-teman, di sini ada tugas, kerjakan di rumah. Buatlah review artikel dari jurnal yang berjudul Isolasi dan Identifikasi E. coli di Daerah Garut. Dan ini udah saya publikasikan ya. Jadi teman-teman tinggal mereview artikel sesuai dengan mata kuliah pada pagi hari ini. Paham? Paham. Bisa dipahami? Bisa. Baik, kalau bisa silahkan dikerjakan ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.